Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai atmosfer dan efek rumah kaca. Anggota kelompok 2 ada Agus Tamimi, Jayanti Rian Pratiwi, dan juga Nani Nur Faiza. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian atmosfer. Apa sih atmosfer itu? Atmosfer adalah lapisan udara yang melindungi bumi, melindungi manusia dari sinar matahari dan meteor-meteor. Kemudian atmosfer bumi itu merupakan selubung gas yang menyelimuti permukaan padat dan cair pada bumi. Selanjutnya yang kita bahas yaitu komposisi gas dalam atmosfer dan peran atmosfer. Untuk komposisi gas dalam atmosfer terdiri dari 3 macam partikel halus dan ringan, diantaranya adalah udara kering, uap air, dan juga aerosol. Pada lapisan atmosfer terkandung berbagai macam gas berdasarkan volumenya. Ini merupakan kandungan dalam udara kering. Udara kering itu mencangkup 96% dari volume atmosfer. Sedangkan gas yang paling dominan pada lapisan atmosfer adalah nitrogen yang berkisar sekitar 78%. Nah, dari gas tersebut ada gas yang bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi melalui atmosfer. Yang pertama ada nitrogen, yang kedua ada oksigen, yang ketiga ada ozon, yang keempat ada karbon dioksida. Komposisi selanjutnya yaitu uap air. Kandungan uap air berada di atmosfer mudah berubah menurut arah maupun waktu. Dan komposisi yang ketiga adalah aerosol. Aerosol adalah partikel yang ukurannya lebih besar dari molekul, cukup kecil sehingga bisa melayang di dalam atmosfer. Selanjutnya yaitu adalah peran atmosfer. Di dalam peran atmosfer ada manfaat dan juga fungsi atmosfer. Untuk manfaatnya yang pertama yaitu melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Yang kedua yaitu melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan juga lainnya. Yang keempat yaitu memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernapas dan kebutuhan lainnya. Untuk fungsi atmosfer sendiri adalah mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Selanjutnya yaitu proses fisika yang terjadi di atmosfer. Yang pertama yaitu sebagian terbesar partikel atmosfer, yakni sekitar 50% massa atmosfer berada di dalam ruang udara hanya dengan ketinggian 5,5 sampai 5,6 km dari permukaan bumi. Sisanya berada di lapisan atmosfer lebih atas. Yang kedua, sekitar 99,99% dari massa atmosfer tercakup di dalam ruang udara hingga ketinggian 40 km. Batas terbawah atmosfer adalah permukaan laut, sedangkan puncaknya sulit diketahui. Karena di samping besarnya keragaman ukuran dan massa partikel, terdapat pula keragaman suhu permukaan bumi dan kekuatan angin yang mempengaruhi pengangkutan bahan. Kemudian perubahan suhu di atmosfer secara vertikal yaitu menurut ketinggian berbeda-beda yang dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu perubahan suhu
atau bisa kita tuliskan dengan dt terhadap ketinggian, atau bisa kita tuliskan dengan dz dan dinyatakan oleh dt per dz. Nah, di situ yang pertama di dalam makalah disebutkan dt per dz lebih dari 0, suhu naik atau positif dengan bertambahnya ketinggian. Hal ini disebut inversi suhu. Kemudian yang kedua yaitu dt per dz sama dengan 0, yakni suhu tetap walaupun ketinggian berubah. Hal ini disebut isotermal. Ya, dan yang ketiga adalah dt per dz kurang dari 0 atau negatif, yakni suhu udara turun dengan bertambahnya ketinggian atau disebut dengan lapse rate. Kemudian pola dt per dz itu sama dengan 0 atau isotermal, merupakan pola transisi antara pola inversi dan pola lapse rate pada susunan profil atmosfer yang akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk proses fisika yang terjadi di atmosfer itu berada di beberapa lapisan, yaitu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan juga eksosfer. Materi selanjutnya adalah proses terbentuk dan hilangnya ozon. Yang dimaksud lapisan ozon adalah lapisan penghalang yang melindungi bumi dari benda-benda asing di luar angkasa dan juga sebagai pelindung bumi dari panas matahari serta melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berbahaya bagi makhluk hidup. Ozon dapat terbentuk melalui dua proses. Yang pertama adalah melalui proses tumbukan. Proses ini dapat dilakukan dengan melewatkan gas oksigen pada daerah yang dikenai tegangan tinggi. Proses yang kedua adalah melalui proses penyerapan cahaya. Karena gas oksigen menyerap sinar ultraviolet dengan panjang gelombang kurang dari 240 nanometer, maka gas oksigen tersebut akan terurai menjadi 2 atom oksigen. Atom oksigen hasil reaksi tersebut sangat reaktif dan dapat bereaksi dengan O2 dan membentuk ozon. Ozon hilang atau rusak karena akibat dari hasil samping aktivitas manusia yang berlebihan telah mengganggu keseimbangan alami yang telah berjalan. Salah satu perusaknya adalah CFC. Beberapa zat kimia dapat bereaksi dengan ozon di stratosfer, sehingga proses perusakan ozon berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses pembentukannya kembali. Setelah CFC sampai di atmosfer melepaskan klorin, lalu bereaksi dengan ozon. Dengan cara ini, satu molekul klorin dapat memisahkan ribuan molekul ozon sehingga lapisan ozon mengalami kerusakan. Insolasi dan terjadinya pemanasan atmosfer. Istilah insolasi berasal dari kata insolation, yang artinya adalah radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Intensitas insolasi yang diterima oleh berbagai tempat serta setiap saat tidak sama besarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, yang pertama adalah konstanta matahari, yang kedua adalah sudut datang sinar matahari, yang ketiga panjangnya siang hari, dan yang keempat adalah keadaan atmosfer. Hubungan suhu dengan panas. Suhu didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama antara dua benda atau lebih yang berada dalam kesetimbangan termal. Akan tetapi, hubungan antara satuan panas dan satuan suhu tidak merupakan suatu konstanta, karena besarnya peningkatan suhu akibat penerimaan panas dalam jumlah tertentu akan dipengaruhi oleh daya tampung panas yang dimiliki oleh benda penerima tersebut.